anak-anak santri. Ya. Nah, kemarin sempat ada teman yang dari Lirboyo tapi masuk ke kampus Setain gitu, kok bisa gitu. Ternyata punya gitu juga ya Pak ya, bisa melalui seperti itu. Sekarang gitu kok, sekarang bisa. Ini mau kami kembangkan lagi ke arah ini sih, kurikulumnya terutama untuk Hafiz. Jadi, ada khusus gitu jurusannya. Ya, apalagi sekarang beasiswa untuk Hafiz kan banyak. Iya. Masuk TNI Polri pun juga ada jalur khusus Hafiz kan. Nah, itu ya. Ada beragam pilihan kayaknya. Ya itu kalau keseharian saya di Malang, saya guru ya atau dosen. Saya lebih senang guru sih daripada dosen. Kalau guru itu kan filosofinya digugulan ditiru ya. Kalau dosen itu guyonannya kerjanya sadus gajinya saksen gitu. Itu di ini Universitas Tribunatunggal Dewi, swasta di Unitri di daerah Landung Sari. Landung Sari itu yang terminal itu ya Pak ya? Iya terminal. Nah, satunya lagi tutor di UT. Terus ada satu lagi kantor di Surabaya sebagai asesor. Kalau asesor ini keliling Jatim, Bapak Ibu. Berarti seminggu-minggunya itu keliling aja ya Pak ya? Enggak mesti. Enggak mesti. Pak Denny Hadi Santoso ya merekord ya? Iya. Inggih Bapak. Iya. Panjenengan melakukan recording Bapak? Iya betul. Bisa diperkenalan Bapak? Mboten. Ini untuk keperluan apa? Aktif saja. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Saya kira kalau ada arahan dari UT untuk recording. Enggak ada. Keperluan pribadi saya. Oh ya, enggak apa-apa. Ya, saya kira bagus juga ya, karena kalau suatu saat diperlukan sebagai file masih bisa dipelajari, dibuka gitu. Ya, itu mungkin perkenalan singkat saya. Ada yang ingin ditanyakan soal perkenalan singkat saya, Bapak Ibu? Silahkan, mau tanya apa aja boleh. Apa aja ya Pak? Boleh, silahkan. Kenapa? Kayaknya kayak formal banget gitu ya, tegang banget gitu. Enggak, mau tanya, kan kalau dilihat dari wajahnya Bapak masih baby face gitu ya, apa ya? Kayak masih muda gitu. Sudah keluarga apa belum, Mbak? Oh. Alhamdulillah sudah. Oh iya. Kenapa? Enggak apa-apa. Mohon maaf, stok mantu kayak saya sudah habis. Ya alhamdulillah masih muda dan akan selalu muda saya. Gitu ya Pak. Itu sudah gennya atau memang ada resepnya sih Bapak? Saya kira ada resepnya ya. Ada resepnya. Boleh share resepnya Pak? Resepnya? Ya. Resepnya adalah ya jalani hidup dengan apa adanya dan always be happy. Iya, ya masalah selalu ada lah saya kira ya. Selama manusia hidup itu selalu ada masalah. Supaya kita selalu ingat sama Gusti Allah ya. Cuma kita kan memandang masalah itu sebagai apa? Sebagai masalah kah atau sebagai sebuah tantangan kah?
atau justru sebagai sebuah berkah gitu ya, supaya kita selalu ingat di mana tempat kita mengadu gitu kan, di mana tempat kita memohon, di mana tempat kita meminta, ya supaya selalu ingat aja gitu. Ya itulah beda-beda ya tiap orang ya. Kalau saya misalnya ketemu sebuah masalah ya, kalau saya pribadi sih tipikal orang ini ya, one step back to jump 20 feet. Yang artinya ketika saya berhadapan pada sebuah masalah, oke, saya mundur satu langkah gitu. Saya diam dulu, saya pelajari masalahnya apa, saya cari solusi yang terbaik untuk masalah ini. Karena kan ada nih tipikal orang yang ketika ada masalah, wah harus segera diselesaikan gitu kan, bagaimanapun caranya ya ada gitu, ya nggak salah juga gitu. Cuma setiap orang punya style yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Saya kira solusi yang paling bijak untuk diambil apa. Jadi ya begitulah saya menjalani hidup. Jadi mungkin kelihatannya baby face ya, masih muda ya. Iya, kelihatannya masih apa ya? Ya baru lulus gitu aja. Oh iya memang. Cuma kok gelarnya udah dokter gitu ya. Gelarnya udah dokter. Iya. Ya, alhamdulillah satu itu berkat ini ya, kuasa Gusti Allah ya, itu yang pertama. Menghendaki saya untuk lulus. Yang kedua doa ibu saya, itu yang paling penting. Karena bagi saya anak laki-laki ibu saya nomor satu gitu, beliau. Yang ketiga ya pacar halal saya yang ya support gitu. Kan lebih seneng pacar ya. Kalau pacar kan vibes-nya itu romance gitu ya. Hot terus gitu ya. Family man ya, Pak? Berusaha untuk itu. Di tengah-tengah apa ya, kesibukan ya. Padahal saya melihat bahwa ya bukan sibuk sih ya. Kerjaan itu sebuah hobi sih bagi saya. Tempat saya untuk berkarya. Ya bukan hanya untuk di dunia sih, tapi bagaimana pekerjaan saya itu bisa menjadi amal jariah saya untuk di akhirat gitu. Ya karena kita nggak tahu ya, umur manusia itu nggak ada yang tahu. Kapan kita dipundut itu kan nggak ada yang tahu. Yang saya tahu adalah ya teruslah jadi orang yang baik gitu. Meskipun terkadang kebaikanmu itu belum tentu dibalas baik oleh orang lain gitu, atau dinilai baik atau dilihat itu satu hal yang baik. Tapi ya tetap aja jadi orang baik gitu. Kalau kita mengamalkan ilmu itu jadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat gitu kan, itu kan jadi pahala yang nggak akan pernah putus gitu ya. Nah itu ya udah pemahaman saya gitu. Kalau soal gelar ya alhamdulillah lah, 2 tahun yang lalu saya selesai S3. Jadi sekolah saya terusan 11 tahun saya kuliah. Wow. 11 tahun. Jadi S1, S2, S3 gitu ya Pak ya? Iya. S1 4 tahun. S1 4 tahun, S2-nya 2 tahun, S3-nya yang agak lama 5 tahun. Harusnya S3 itu bisa selesai 2 tahun setengah, tapi banyak perjalanan spiritual yang harus saya jalani ya, akhirnya baru lulus 5 tahun. Kalau putranya sudah ada Bapak? Sebetulnya bukan putra ya. Adik. Gitu. Jadi kalau di luar tuh saya suruh manggil saya kakak gitu ya. Mungkin itu salah satu resep ya Pak, biar tetap kelihatan awet muda gitu ya. Iya. Terus ya apa ya? Ya jalani dengan penuh semangat aja gitu. Apapun itu ya, jalani dengan semangat aja. Gitu. Ya yang paling berat itu di sekolah S3. Tapi saya juga bersyukur sih waktunya molor ya. Gitu. Karena di sisa waktu itu saya banyak belajar banyak hal tentang di luar non akademis lah. Dan saya kira saya satu orang yang termasuk beruntung ya bisa
lulus S3 di usia muda dengan keluarga yang utuh dan relatif sehat lah. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah sehat ya, alhamdulillah sudah sehat. Kalau setahun atau 2 tahun yang lalu udah jangan tanya lah, fisik udah hancur-hancuran, mental pun juga udah jangan ditanya. Karena banyak teman-teman saya di sekolah S3 itu yang ya studinya nggak selesai, ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang istrinya keguguran, ada yang sampai sekarang belum hamil, dan ya masih banyak hal. Makanya saya kira saya beruntung gitu. Ya itulah sedikit perjalanan. Kalau sekolah sih S1 ya, kalau boleh sedikit cerita yang motivasi ya. Karena prinsip saya begini Bapak Ibu, selama kita mau berusaha dan berdoa ya, Allah itu pasti kasih jalan kok. Meskipun ada banyak rintangan, cobaan, itu selama kita tidak berhenti ya, kita tetap berjalan, itu Allah itu pasti kasih jalan apapun itu. Ya alhamdulillah S1 saya full saya beasiswa S1 karena IPK saya tinggi, jadi masuknya beasiswa prestasi. S2 saya kuliah dengan uang saya sendiri tanpa sponsorship orang tua. Jadi selama kuliah S1 saya kerja sambil menjaga nilai IPK. Alhamdulillah bisa untuk kuliah S2 biaya sendiri. S3 karena uang saya sudah habis dan tidak ada plan ya waktu itu, tidak ada plan, tapi karena dipaksa sekolah oleh profesor saya almarhum, akhirnya saya sekolah. Itu baru disponsori oleh orang tua angkat saya. Alhamdulillah, saya kira inilah kalau kaya raya sih enggak Bapak Ibu, cuma cukupan gitu. Jadi mau beli rumah 3 cukup gitu kan, mau beli mobil baru cukup gitu. Mau beli ruko gitu ya cukup lah kayaknya gitu. Kalau S1 ke S2 sama sih ya, S1 ke S2, S2 ke S3 itu sebetulnya saya belum wisuda, saya belum terima ijazah. Jadi S1 saya belum wisuda, bulan depan saya sudah sekolah S2 gitu. S2 hari ini ujian, itu jarak sekitar 1-2 bulan itu saya sudah sekolah S3. Jadi saya belum terima ijazah, saya belum wisuda, itu saya sudah sekolah S3. Ya saya kira itu karena kuasanya Allah ya, kemudahan bantu melewati ini tangan-tangan beliau, jadi ada penjaminan dari profesor-profesor saya gitu. Ya itu sih sedikit perjalanan akademik saya gitu ya, karena saya dulu nggak sempat kepikiran untuk sekolah S3. Yang ditanyakan Bapak Ibu silahkan loh. Pak, bisa diceritakan sedikit kisah perjalanan spiritual Bapak? Wah, kalau cerita ya Mbak, ya ra cukup pitung dino pitung wengi. Terus butuh kopi ya, rada abot ya ceritanya. Saya kira banyak ya perjalanan, dan saya rasa itu setiap orang punya perjalanan yang berbeda di taraf S3 ya. Karena S3 itu kan sekolah tertinggi ya secara formal ya, dan itu beda-beda tergantung juga pada niatan ini sih, pada niatan orang itu sekolah S3 untuk apa. Jadi ada orang yang sekolah S3 itu cuma pengen gelarnya, cuma pengen ilmunya, atau pengen dua-duanya, atau cuma pengen prestisnya itu ya ada, atau pengen semuanya itu ya ada. Nah itu nanti
cobaannya tuh ya rata-rata ya tergantung itu niatannya apa. Ya salah Kalau satunya Bapak niatnya apa, Pak? saya terserang semuanya. Oh, Tapi gitu. kalau prestis sih mohon maaf enggak ya. Enggak, kalau prestis atau hal-hal yang bersifat pamer itu enggak. Karena saya pribadi kalau tidak terpaksa atau memang itu sebuah peraturan, saya lebih memilih gelar itu enggak saya pasang, Bu. Karena kadang gini, bagi saya ya, ya tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk orang tua saya yang sudah menyekolahkannya, gitu, menyekolahkan saya. Terkadang ketika orang memasang gelar itu kan akan jadi sungkan ya untuk ngobrol, untuk diskusi, gitu ya, untuk guyon, gitu. Itu kan jadi kayak sungkan. Gitu. Saya tidak mau kayak gitu. Terus yang kedua, ada kalanya bahwa orang itu ketika diajak diskusi itu bukan bidang keilmuannya. Sedangkan stigma di masyarakat ketika orang sudah profesor, sudah doktor gitu, wah pasti udah bisa semua gitu. Padahal ya enggak gitu konsepnya gitu. Konsepnya enggak seperti itu. Karena kan tergantung background studinya apa dulu. Apalagi linear atau enggak. Nah, itu juga pengaruh. Nah, saya pikir daripada saya menjelaskan suatu hal yang itu bukan bidang saya atau saya tidak menjawab, jadi saya memilih untuk jarang menggunakan itu. Salah satunya yang berat ini ya, meragukan eksistensi Tuhan ya. Dan saya kira itu wajar bagi orang-orang yang kadang sekolah tinggi gitu. Terus dia mempelajari filsafat pada tataran yang berbeda, akhirnya akan bertanya gitu, wah Gusti Allah anak tenan pora gitu. Jane Gusti Allah nyapa dadak nyiptakno menungso ning donya apa jane Gusti Allah kurang pegawaian, nah kayak gitu. Gitu kan. Lek Gusti Allah ki maha adil nyapu anak sing sugih tapi anak sing sing gak sugih gitu kan. Nyapu anak sing seneng, anak sing gak seneng kayak gitu. Nyapa kok saya mengalami cobaan seperti ini gitu. Kenapa kok nggak orang lain gitu kan? Nah itu hingga pertanyaan seperti itu kan. Kenapa saya menjalani kehidupan yang seperti ini ya, semacam itu. Sedangkan pada apa ya, sudut pandang orang barat, orang ilmiah, suatu hal itu di dunia itu harus bisa, yang namanya ilmiah itu ya bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi pada akhirnya ketemu juga jawaban itu di filsafat bahwa tidak semua hal di dunia ini mampu dijawab oleh manusia dengan cara-cara ilmiah ataupun dibuktikan secara ilmiah. Itu ada kuasa iman, kuasa Tuhan yang mana kita cukup untuk meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu akan selalu menunjukkan hidayahnya, jalannya pada orang yang mau berusaha dan meminta. Nah, ketemunya lagi kembalinya di situ. Ya itu salah satu perjalanan spiritual. Terus bagaimana belajar untuk ya kamu diberkahi apa ya kemampuan berpikir gitu. Tapi jangan sombong gitu kan, jangan sombong. Gunakanlah ilmu itu untuk kebermanfaatan, untuk umat dan lain sebagainya. Ya semacam itulah. Dulu ambil apa Pak kalau boleh tahu Pak? Background studi saya. Iya. Alhamdulillah linear. Dari S1, S2, S3 itu pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah. Agak asing ya, apa itu pendidikan luar sekolah gitu ya. Ya, karena yang ngomong intinya sama dolan tapi dibayar ngono wae lah. Mic-nya nggak usah dimatikan, nggak apa-apa loh. Jadi diskusinya itu apa ya, gayeng gitu, nggak apa-apa. Santai aja. Ini Bapak, ada suara nanti masuk-masuk takut mengganggu yang lain. Oh ya selama nggak yang nggak ada suara-suara yang lain nggak apa-apa.
Ya, kecuali kalau memang misalkan anaknya rewel atau apa, itu kalau saya pribadi di kelas saya justru silahkan jenengan untuk ini ya, memprioritaskan anak ya terutama. Jangan sampai sekolahnya panjenengan itu mengganggu kewajiban panjenengan sebagai seorang ibu dan seorang istri. Itu di kelas saya tapi. Saya tidak tahu di kelas lain. Terima kasih, Pak. Kalau di kelas Baru saya, di kelas Bapak itu penawaran itu. Kalau anaknya rewel gitu ya? boleh kadang kan maaf mungkin memang masih ini kan kadang minta susu jam-jam segini terus minta dianterin ke kamar kecil gitu-gitu kan manggil-manggil gitu. Oh, enggak apa-apa. Justru itu harus didulukan itu. Nah, itu harus didulukan. Gitu loh. Iya. Ya kalau jam-jam segini kalau suaminya jenengan saya yakin nggak goda lah gitu ya. Nah, kalau di luar jam puasa gitu, saya pernah pengalaman gitu jam kuliah pagi jam ke-1 jam 8 itu mungkin lupa ya kameranya itu udah nyala gitu. Jadi si suaminya ini tidur di pangkuannya si istri, tahu-tahu bangun ya kan, ya enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Orang namanya sama suaminya sendiri kok. Iya betul. Coba kasihan bagi yang belum nikah gitu. Kasihan yang masih jomblo Bapak. Kasihan yang masih jomblo itu hanya bisa berimajinasi aja gitu loh. Kalau saya pribadi enggak apa-apa, itu kewajiban jenengan gitu loh. Kewajiban jenengan. Justru saya yang akan berdosa kalau seharusnya jenengan kewajibannya tapi saya memaksa jenengan untuk harus ikut kuliah saya yang dosa. Dan saya nggak mau itu gitu. Saya nggak mau nambah-nambahi dosa saya. Dosaku sakit Bu. Iya. Contohnya waya dan randang budal saya pangga mergawe yes. Ngono njaluk mlebu swarga dhisik dhewe. Salate randak 5 menit dungane duwowo. Sing njaluk sugih, sing njaluk anake saleh, wis. Jadi saya di kelas saya silakan itu tanggung jawab panjenengan gitu. Itu akan masuk di kontrak kuliah kita Bapak Ibu, kontrak sosial dan moral ya. Nanti kita bahas setelah ini. Ya salah satunya itu juga sih ya. Ketika saya dulu sekolah S3 juga saya dihadapkan pada problematika yang sama. Di mana saya harus fokus studi, profesor saya mempunyai target dan pressure yang tinggi, gitu. Sedangkan di sisi lain ada anak istri yang harus saya hidupi ya, yang harus saya kasih makan. Nah, itu jadi tantangan juga. Ya memang pada akhirnya hidup itu sebuah pilihan ya. Ada orang yang mau tidak mau harus studi gitu ya ada. Ada yang memilih keluarganya itu ya ada. Ada yang memilih mencoba untuk balance tapi ya itu dengan konsekuensi masing-masing. Ya hal-hal itulah yang menempa saya yang pada akhirnya membentuk saya sekarang. Karena saya berpikir gini, Bapak Ibu. Setinggi apapun karir panjenengan, setinggi apapun jabatan jenengan, ketika pulang ke rumah ya jenengan akan jadi suami, akan jadi istri, akan jadi ayah, akan jadi ibu, kayak gitu. Ya problematikanya sama gitu kan, ayah susunya habis gitu. Bunda ayo main, bunda nih kuliah terus, sekolah terus gitu. Iya Pak, ini berusaha dimatikan mikrofonnya karena kan main di samping, ini nggak punya teman kan, kakaknya belum pulang. Iya, nggak apa-apa. Kakaknya belum pulang terus mainnya ya lama atau mama gini dagdok niku dari tadi. Kalau adik-adiknya ada berapa Pak? Ada 2. Oh ada 2, cowok, cewek atau? Cowok semua. Oh berarti ini ya bisa go lagi itu Pak. Punya cewek itu juga lucu loh Pak, bisa dikunci.
Banyak yang mendoakan seperti itu ya. Terus nanti biasanya kan gennya mengikut ayahnya, jadi kan imut kan pastinya nanti. Ya, dulu sih pengennya yang kedua ini cewek ya. Kita sudah memprogram untuk cewek gitu. Tapi ya semua kembali ke Gusti Allah gitu. Kita berusaha sebesar apa. Kalau takdirnya cowok ya akan kasih cowok gitu. Dan saya kira ya enggak masalah gitu. Enggak masalah Bapak. Masih bisa, masih muda. Oh. Bukan ini ya, bukan masalah umur ya bagi saya. Tapi kalau saya sih lebih ke arah gini. Saya dengan mempertimbangkan kesibukan saya gitu. Istri juga. Untuk saya memiliki anak cewek itu tanggung jawab yang saya kira cukup berat ya. Cukup berat. Karena apa? Pemahaman saya gitu, pemahaman saya. Ketika saya punya anak cewek gitu, maka cinta pertamanya itu adalah saya. Itu satu. Cinta pertama anak cewek itu harus bapaknya. Jangan orang lain. Yang kedua, ketika anak saya cewek, saya ingin memastikan bahwa suatu saat parameter dia cari jodoh itu minimal kayak saya. Itu minimal kayak saya. Parameternya ya, parameter. Jadi ketika saya dulu di treatment kayak gini loh, saya mendapatkan kasih sayang, saya dapat perhatian, saya dapat ini itu ya, saya dapat didikan gitu. Itu dari ayah saya. Jadi imam saya kalau itu minimal kayak ayah saya. Gitu. Nah, apalagi mempertimbangkan kesibukan saya yang sering keluar kota, saya juga harus mikir 2 kali ya. Bukan hanya 2 kali ya, 3 kali, 4 kali, 7 kali bahkan. Anak saya, bukan adik saya 2 cowok itu aja saya udah mikir loh. Dia satu saat kelak jadi bapak, jadi suami itu minimal harus kayak saya. Minimal ya. Dan bagi saya, hari ini saya berhasil. Meskipun anak saya cowok, tapi mereka sangat dekat dengan saya. Gimana kepulangan saya dinanti gitu kan. Dimana anak yang pertama itu kalau mau tidur tuh harus saya keloni. Kalau enggak, dia enggak mau tidur. Kayak semalam dia baru tidur jam berapa? Jam 12:30, kalau nggak jam 1 itu nunggu saya ini selesai kerja. Ya udah biasa dia. Jadi kadang saya harus tutup laptop dulu, ngelonin dia baru tidur, baru saya lanjut kerja lagi. Nah itu kan satu hal yang bagi saya life goals. Karena kenapa? Jarang banget anak cowok itu dekat dengan bapaknya. Dan saya berhasil mendobrak kutukan itu ya saya bilang. Iya, itu sih mencoba untuk ini ya, jadi hot daddy gitu ya. Dikala kerasnya gempuran mama muda gitu ya. Iyalah, sekali-kali jadi hot daddy itu enggak ada salahnya loh. Dimana jemput anaknya yang masih TK, naik motor sport, naik motor touring, pakai celana jeans, sepatu boot, pakai lengan panjang yang ditekuk, itu kayaknya keren gitu. Dan tidak ada salahnya gitu loh. Bapak-bapak jemput anak itu tidak ada salahnya. Saya kira bagi saya ini sebuah kesempatan yang ini nggak lama. Ketika mereka SMP mereka akan main sama teman-temannya kok, udah punya dunianya sendiri. Ya kan. Jadi ya apa ya, waktu itu berharga dan waktu itu sangat cepat. Ya itu sih sekilas ngobrol tentang ilmu urip. Any question? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Mau tanya apa aja boleh. Saya
kalau saya pribadi di pertemuan awal saya lebih banyak discuss, ngobrol ya, perkenalan. Materi sifatnya hanya pengantar karena pertemuan satu, pemanasan aja dulu lah. Saya kira kok nggak etis ya, pertemuan satu tiba-tiba diajak lari gitu loh. Bagi saya pribadi itu sama kayak gini, kita baru aja kenal tiba-tiba mau nggak kamu jadi pacarku gitu, mau nggak kamu jadi istriku atau suamiku ya. Ya kalau konsepnya ta'aruf gitu kan ya. Jadi kalau saya sih dari dulu lebih senang ini ya, menempatkan diri sebagai teman diskusi daripada guru, dosen atau tutor. Apalagi untuk kelas BI, terutama untuk kelas BI. Bagi saya jenengan itu sudah tidak ada yang perlu digurui kok. Iya, secara experience itu saya mengakui jenengan pasti lebih dari saya. Jenengan ngajar sudah berapa tahun, belas tahun, puluh tahun gitu kan. Dan sudah cukup kenyang lah dengan pengalaman ngajar di SD dengan segala hiruk pikuknya gitu kan. Jadi kayak gini kan hanya diskusi aja, hanya penguatan aja. Ya saya kira gitu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke kontrak kuliah. Oke, masuk kontrak kuliah. Gimana? Bu Sita, Bu Resti, Bu Dewi. Iya, Pak. Ya, masuk kontrak. Iya, Bapak. Saya kadang-kadang itu kalau dengar kata Bapak itu kok kayak aneh gitu ya. Meskipun dalam dunia, kalau di sekolah kan formal. memang ngapunten karena di sekolah itu sudah kebiasaan memanggil semua yang maksudnya itu ya kayak semua lah Pak, lapisan itu walaupun belum menikah, walaupun apa, kalau di sekolah itu kan dipanggilnya Bapak. Jadi ya. ngapunten akhirnya terbawa. Ya, saya tahu itu gitu. Cuma ya kadang agak gitu. Kalau manggil mas-mas nanti itu kayak murid saya nanti. Kalau yang laki-laki kan dipanggilnya mas-mas. Ayo mas, ayo le gitu. Kalau anak SD itu Pak. Saya kira gini, enggak ada salahnya juga ya, karena Menteri Pendidikan aja sekarang Mas Menteri gitu loh. Iya juga sih Mas Nadiem, Mas Menteri. Iya kan? Ya, jadi iya. Ya kadang di beberapa tempat itu ada yang manggil saya itu Mas dosen gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu. Saya lebih sopan gitu. Nah, takutnya kalau ada yang maksudnya merasa tidak dihormati gitu loh Pak. Maaf ya. Ada yang merasa dipanggil kayak Mbak itu kan, saya kan ini guru misalkan, atau saya kan gurunya. Nah, itu kan takutnya. Itu kayaknya ini ya, umur muda tapi pengen ditua-tuakan gitu. Padahal saya masih 17 tahun loh. Tambahannya berapa, Pak? Loh enggak, 17 tahun itu Tambahnya ini kelakuan sama semangat saya gitu. Alhamdulillah. Bisa ditiru berarti ini. Iya. Mungkin saya termasuk ini ya, termasuk guru dosen itu yang menentang umur ya gitu ya. Umur hanya angka ya Pak ya? Umur itu hanya angka gitu loh. Makanya kadang ya terus terang gitu. Saya itu juga ini ya. Juga malu gitu ya. Papa mertua itu kebetulan sih ya.
Iya ya kayak kebetulan sih ya memang sudah garis takdirnya ya dosen juga itu, tapi beliau sudah purna. Itu meskipun sudah purna tapi karyanya itu masih banyak gitu loh, penelitiannya masih di mana-mana, masih bukan hanya keluar kota ya, keluar provinsi itu udah kayak makan sehari-hari. Jadi saya kadang tuh malu gitu loh. Saya lebih muda dari beliau aja, ternyata masih kalah gitu. Gitu loh. Makanya saya nggak apa ya, kurang serak gitu. Umur muda dijadwalkan. Dan ya masih muda memang. Coba tebak berapa umur saya? Yang benar boleh pulang duluan. Boleh masak ya Pak ya? Ini boleh masak ya Pak? Boleh. Soalnya kemarin sampai jam 5 itu ya Allah lucu. Pasti itu dosennya Duso ya, dosennya Duso. 5.15. Akhirnya lari. Saya kemarin selesai jam 4. Jam 4 sudah saya paksa untuk selesai, enggak mau mereka molor sampai setengah 5. Padahal saya paksa selesai jam 4 itu karena kenapa? Saya mempertimbangkan para ibu-ibu ini kan harus masak nih. Iya Pak, walaupun cuma sayur bening kan harus ini ngupas wortel juga kan. Kalau kami nggak usah dipaksa Pak, kalau selesai cepat pasti setuju, nggak usah dipaksa. Gitu, benar Bu. Iya kan, gitu. Nanti jenengan masih ada jam keempat? Tidak. Oh berarti saya yang terakhir. Ya. Alhamdulillah. Jenengan kok nggak di jam terakhir gitu toh Pak? Biar kami kan ya, ada harusnya ya Sabtu kemarin. Ya kemarin Sabtu jam kedua. Jadi kan banyak longgarnya nanti. Dosenmu sopo? Siapa? Bu Ita baru tutor baru. Emak nggak sadar diri itu. Nah, mungkin beliau bukanya pakai GoFood gitu mungkin Pak ya. Lah yo kuwi. Di sini enggak ada Pak GoFood Pak, di sini pelosok kayak. Enggak, gini loh Bapak Ibu. Tapi beliau yang dosa Pak, beliau kan menjalankan amanah sesuai dengan jadwal yang ditargetkan oleh UT, seperti itu. Ya, itu secara akademik. Secara moral itu kan ada tanggung jawab yang harus ditunaikan kan. Betul, beliau juga menjalankan amanahnya. Iya, gini loh Bapak Ibu. Seenak-enaknya masakan restoran tuh masih tetap enak masakannya istri. Betul sekali Pak. Serius? Ya kecuali kalau lagi capek ya, lagi sakit. Ini gitu jangan ngebayangin Pak. Oh belum tahu dia soalnya ya. Pengalaman saya tidak sama. Masih enak masakan istri gitu loh, masih enak masakan ibu. Senajano kadang rodok kasinan, senajano sambelnya kurang apa, ya ora apa-apa, wis panggah enak. Tiwas malah diopeni warung Mbak ya, repot. Gak sing ngopeni ya rada ayo pisan dah, wis tambah repot iki. Bahaya. Iya toh? Iya. Iya Pak. Maka jangan kalah sama apa tadi Pak katanya? Ibu-ibu muda. Mama muda. Mama muda. Sekarang di IG yang baru bukan mama muda. Apa Pak? Yang di pirang. di Instagram itu kan katanya gitu. Saya aktif di sosial media juga sih, di FB sama IG, tapi ya cuma sebatas lihat tren-tren sekarang tuh kayak apa. Kalau nggak gitu lihat ini, hobi saya kan motor sama mobil ya. Lihatin itu. Gitu. Tapi kan kadang muncul itu loh, quotes-quotes anak-anak muda itu kan kadang kreatif gitu kan dibikin. Ya saya kira ya itu realita juga ya gitu kan. Anak-anak kita itu kayak apa sekarang pergaulannya gitu. Saya lihat itu kayak gitu. Maka ya kalau saya sore ya makanya ya syukur juga saya di kuliah terakhir ya. Ya target 2:30 selesai lah maksimal ya. Iya Bapak.
Supaya Alhamdulillah. dengan bisa masak dan bisa macak. Wah, itu paling penting, Bu. Oh iya gitu ya Pak ya. Masak, nyuci, angkat jemuran itu Pak. Macak gitu ya. Apa? Kenapa macak juga penting, Pak? Saiki ngene lho, Mbak. Saiki sampean buka terus sampean daster bolong-bolong wis jandak menarik blas. Nah, seni. Biasanya itu ternyaman itu Bapak. Ya ternyaman gitu loh. Itu baju kebesaran itu, Pak. Iya, istri saya juga, pacar saya juga bilang gitu. Apalagi sing jebol-jebol. Iya. Tapi ya bagi saya jandak menarik blas. Yes. Mantap tak ada ini gombal lah kok sini. Coba nanti kalau ini Pak, biasanya kalau saya itu kalau mau tanggal 5 gitu rajin kayaknya saya itu Pak kalau kata suami. Ya, soalnya kan tanggal gajian gitu ya, rajin manis gitu. Terus tanggalnya rada tua wis karepmu Mas. Berarti itu kasih sayangnya itu hanya ada maunya itu. Enggak, bukan kasih sayang ada maunya Pak. Kalau istri seperti itu berarti justru sangat menghargai suami karena ini mau gajian ya Allah. Karena mau gajian, karena mau gajian itu gitu. 1 bulan gitu. Nah, gitu Pak. Tanggal-tanggal tua kembali jadi mak-mak berdaster lagi. Harusnya itu terbalik. Justru tanggal tua itu disemangati dandan yang cantik, gitu kan, dandan yang menarik. Kan sambil menghemat sabun Pak kalau saya itu. Jadi daster ini pagi dipakai, besok dipakai lagi, nggak apa-apa buat masak gitu. Ya, maksud saya itu ya apa gene klambi liyane gitu loh. Mosok ya mek daster. Ada Pak ditumpuk Pak. Ditumpuk. Mosok macake lek pas arepe kondangan iki jane ayune dingge apa Orang lain. Dhewe ya ngono. Main Pak, itu untuk menghargai suami. Misalkan suami saya itu bisa loh belikan saya ini kan kalau di kondangan kan lihat tetangga gitu. Justru itu terbalik, Bu. Justru terbalik. Nah kan dulu katanya menerimaku apa adanya, Pak. Sekarang masih berlaku tak Bu Sita? Masih. Aduh. Ya lah. Untungnya bojone sampean sabar, Bu. Alhamdulillah. Karena koyo aku sing sabare setipis tisu dibelah dua ngene ya. Ya karena saya realitas lah ya. Di luar gitu godaannya itu luar biasa sekali gitu. Luar biasa sekali. Maka kalau pacar saya itu ya selalu saya wanti-wanti. Kayak dandananmu gak menarik gitu. Wah. Ya karena di luar terus terang apalagi kalau yang pekerjaannya suaminya sering keluar kota, sering apa gitu ya. Dan apalagi kalau kayak asesor itu kan ketemu orangnya kan mahasiswa kayak jenengan niku nggih. Mahasiswanya banyak. Guru-guru muda, asesor. Ya terutama kayak asesor gitu kan circle-nya itu kan ya pengawas, penilik, kepala bidang, kepala seksi. Iya. Bahkan tak jarang kepala dinas yang turun langsung itu kan ya tahu lah kayak apa. Maka harus pinter-pinter bagaimana menjaga ini suaminya. Bukan hanya suaminya menjaga diri juga gitu. Itu sudah pasti. Nah, makanya nih saya pesen gitu kan. Ojo lek ayu lek pas tanggal 6 justru tanggal tua maca ayu disemangati. Ayo ya semangat kerjanya. Wis maca ayu loh. Wah, ono. Malah nggak kerja Pak nanti kalau saya dandan. Nggak mau malah nggak kerja ya, malah di rumah. Ya itu. Bahayanya itu mau berangkat digandoli dulu. Loh ora apa-apa. Tak sangoni ya. Ono. Ben kok semangat kerjane. Ono. Tujuannya tak sangoni. Oh ini obrolan orang dewasa ini karena ini kelas BI ya. Kelas BI orang Pak Denny aja ningkluk Pak Denny. Pak Denny. Ya, yang belum balik ini untuk pengetahuan aja dulu. Gitu. Sebagai bekal besok hidup berumah tangga gitu ya.
ayo ya tak sangoni sik. Ngono. Ojo malah kualik, belanjani sik. Walah. Angel. Oh, yakin kok lek bojone malah tambah semangat. Ngono. Ya. Kontrak kuliah. Di kuliah. Pak, tadi usianya belum, Pak. Oh, usia belum. Ayo, berapa ya? Usia berapa? Iya, usianya berapa? 32. Yes. 32. Benar sekali. Udah dihitung ya Pak? Saya baru mau hitung ya SMA. 32. Itu melihat itu gampang. Dari mana kelihatan? Waktu kuliah SMA. Kuliah terusan. Kuliah terusan. Padahal ya gak terlambat sih. Ya kuliahnya S3-nya awal. Ya itu. Kuliah terusan sama motor. Sama apa? Motor. Sama motor. Waktu pun motor jemput anak. Itu biasanya 35. Kalau udah 357 touringnya beda. Bedanya apa? Kalau yang 35 ke atas sekarang ngetrennya kan trim. Kalau Bapak masih suka touring berarti masih suka di jalan. Kayaknya enggak deh Pak. Meskipun saya juga senang trail, tapi saya kira gini ya. Prinsip saya itu satu, roda 2 sampai tua. Dan yang kedua, ride with pride. Gitu. Karena bagi saya touring itu apa ya? Stress release gitu loh. Sarana saya untuk melepas stres, sarana saya untuk belajar lebih banyak di jalanan. Gitu. Saya lebih senang. Meskipun saya juga senang trail ya. Motor apapun saya juga suka. Karena kalau saya touring, saya ngopi, jarang sekali saya ngopi di kafe-kafe itu jarang. Saya lebih banyak di warung. Ketemu dengan tukang becak, ketemu dengan pengamen, ketemu dengan ojol. Itu saya lebih senang. Karena beliau itu pengalaman hidupnya itu lebih luar biasa. Ya sama kayak guyonan-guyonan tadi tuh ya saya dapat dari beliau-beliau kayak gitu ya. Bagaimana guyonan-guyonan istri apa sebenarnya yo tetap rasa pacar dan sebagainya. Ya cuma mungkin harapannya yang beda. Kalau sekarang touringnya pakai fiction yang dimodif touring, mungkin suatu saat bisa Harley lah. Gitu. Maksudnya kalau Harley kan sudah nggak mungkin jemput anak ke sekolah, pasti usianya anaknya sudah SMP. Iya, semoga poinnya di situ. Usahanya bisa segera jadi sultan gitu. Bawa Harley di usia muda gitu. Itu ya itu salah satu wishlist lah impian. Ya harapannya gitu. Ya itu umur saya 32. Any question soal perkenalan sebelum saya ke kontrak kuliah? Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Mau ke kontrak kuliah? Mau tanya Pak. Silakan. Bisa sampingan Bapak selain jadi dosen? Saya punya CV bergerak di bidang percetakan, penerbitan buku, hak cipta sama konsultan pendidikan. Itu usaha saya. Ya sementara itu sih. Sementara itu. Ada pertanyaan lagi?
Dari usia berapa, Pak? Ini bikin usahanya. Usaha yang mana? Yang ini atau yang sebelum-sebelumnya? Ya, yang sebelum-sebelumnya juga, Pak. Oh. Kalau saya kerja usaha sendiri dari SMP kelas 3. SMP kelas 3 itu saya udah kerja, udah usaha. Cuma sudah banyak yang nggak saya teruskan sih ya. Gitu. SMA kelas 1 sampai saya lulus S1 itu teknisi komputer, laptop, printer, jual beli spare part juga, jual beli komputer juga, laptop juga. Terus S2 saya fokus ke dunia pendidikan. 2019 saya mendirikan CV. Mulai berwirausaha lagi sampai sekarang. Sama sih, percetakan buku ya. Percetakan buku, administrasi pendidikan, dan lain sebagainya, konsultan pendidikan, akreditasi, itu terutama. Ya itu usaha saya. Ada yang tanyakan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita ke kontrak kuliah. Kontrak kuliah? Kontrak kuliah. Kontrak kuliah saya yang pertama kehadiran itu penting, tapi bukan yang terpenting bagi saya. Yang artinya apa? Panjenengan boleh izin. Yang penting ada konfirmasi WA ke saya atau konfirmasi di grup WA. Boleh izin. Contohnya misalkan jenengan mau ada acara bersama keluarga gitu. Atau misalkan ada yang sakit, anaknya sakit, atau suaminya sakit, atau istrinya sakit, waktunya berobat, boleh, silakan. Tetap saya hitung untuk masuk, tidak apa-apa. Atau panjenengan misalkan sedang tidak enak badan, itu boleh. Atau misalkan kayak ini tadi ada yang izin, Pak saya ketempatan untuk khatmil Quran, oh tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tetap saya hitung untuk masuk. Yang penting ada konfirmasi. Dan tugas itu wajib hukumnya fardu ain on time. Jadi kalau waktunya dikumpulkan hari itu, ya hari itu harus dikumpulkan. Kalau misalkan sakit atau apa, minta tolong ke temannya untuk bantu upload. Karena saya tidak tolerir adanya keterlambatan tugas. Nanti teknisnya ada beberapa tugas yang harus dikerjakan Bapak Ibu karena ini mata kuliah berpraktek. Jadi praktek itu posisinya ada di tengah-tengah antara teori dengan praktek. Gitu. Jadi nanti di akhir perkuliahan Bapak Ibu harus ikut UAS, tapi di sisi lain Bapak Ibu juga harus menyelesaikan laporan praktek dan juga video praktek. Nanti saya kasih contohnya. Jika saya lepas kok tenang, sudah saya bantu nanti. Itu. Jadi kalau misalkan Pak, mohon maaf ini suami saya ngajak keluar gini, oh enggak apa-apa, silakan. Pak, mohon maaf ini saya harus mengantar anak saya, istri saya berobat, enggak apa-apa, silakan. Saya harus mengantar orang tua saya untuk berobat, Pak, enggak apa-apa, silakan. Tetap saya hitung untuk masuk. Jangan lupa presensi di si layar, karena sekarang namanya kan ganti kan, bukan LMS lagi kan, si layar. Si layar. Oke. Nanti presensi di sana, si layar. Gitu. Itu soal kehadiran. Soal tugas wajib hukumnya untuk on time, tepat waktu.
Tugas itu ada tugas di pertemuan 3, 5, 7 sama laporan akhir dan praktek video. Kalau laporan akhir itu saya minta di pertemuan kelima, itu harus sudah selesai. Nanti saya kasih contohnya. Terus terlambat boleh karena kita berada di jam siang ya. Jam siang itu biasanya ada yang masih sholat gitu. Apalagi kalau bulan puasa ini mungkin ada yang punya target khataman gitu. Misalkan habis sholat mau terus dulu, terus akhirnya terlambat di saya enggak apa-apa. Nanti tinggal mengikuti aja. Apalagi Mas Denny kan merecord pertemuan ini. Nanti saran saya Mas Denny diupload di Google Drive aja ya. Nanti linknya kasih ke teman-teman supaya teman-teman bisa akses waktu-waktu. Biasanya YouTube gitu. Oh YouTube boleh. Kalau teman-teman internet akses ke YouTube boleh silakan. Itu terus laporan akhir nanti diupload di sistem praktek atau si layar nanti di pertemuan ke-8 kalau salah. Nanti harus diupload ke sana. Kalau tidak bisa nanti bisa minta tolong temennya atau minta tolong ketua kelas. Saya rasa itu sih kontrak sosial dari saya, kontrak kuliah. Ya setiap dosen beda-beda ya, setiap dosen beda. Jangan disamakan. Oh iya ada lagi. Kalau misalkan seperti ini tadi, anaknya rewel, mungkin waktunya, mohon maaf, waktunya mengasihi gitu, waktu memberi susu atau waktunya makan itu, tidak apa-apa, silahkan. Gitu. Karena itu wajibnya panjenengan. Terima kasih Bapak. Apa. Ya mungkin kecuali suaminya jenengan urgent kayak contoh kok nyari baju nggak ketemu, biasanya kan gitu ya. Nyari baju nggak ketemu, nyari apa nggak ketemu itu tolong dibantu dulu. Ya karena memang apa ya, kodrat saya kira ya, wajar ya. Suami nyari barang apa nggak ketemu padahal di depannya itu ya. Inggih. Sebentar ya. Ini berapa udah di sana, Oh nggih, sekedap ya. Oke. Nah. Ya, ini Mbak pakai tas. Sekedap. Gini. Terus. Moga. Nggih, suwun kapunten. Laris Pak nggih. Boten. Laris nggih. Oke, saya lanjutkan ya. Itu kontrak sosial dan moral dari saya. Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju Bapak Ibu dengan kontrak kita?
Bu Dwi, Bu Resti, Bu Sita, Bu Farah, Pak Denny mungkin nggak setuju dengan kontrak kuliah kita? Bukan nggak setuju sih Pak, ya kita ngikut-ngikut aja soalnya nggak ada masalah. Yang saya praktekkan ini pembedaan kelas lengkap ini berarti nanti masuk di praktek.usi.id. Ya, praktek UTAC ID. Ya kalau misalkan nggak setuju nggak apa-apa, nanti silahkan cari dosen yang lain. Nah itu masalahnya. Pasti jawaban saya sudah mengira jawabannya seperti itu. Berarti kan deadline-nya kan nanti deadline-nya untuk yang laporan akhirnya kan ngikutin deadline-nya praktikum. Iya, iya. Biasanya kan 3 minggu setelah berteman dulu. Jangan 3 minggu, jangan 3 minggu. Pengalaman sebelumnya itu gini Pak. Kenapa saya deadline di pertemuan kelima sama pertemuan ke-8 itu harus upload? Semakin mundur, ya, sistemnya UT itu akan semakin penuh yang upload. Otomatis nanti akan ada error, pasti itu. Nggak mungkin nggak. Karena overload gitu. Karena yang mengakses itu terlampau banyak Pak. Sehingga apa? Mahasiswa saya yang dulu itu kesulitan untuk upload. Gitu. Hingga sampai ada yang detik terakhir itu baru bisa upload itu ada. Nah, kalau tidak upload gitu, gagal untuk upload, resikonya apa? Nilainya jenengan nggak bisa saya keluarkan karena sistemnya terkunci. Gitu. Maka selesaikan di awal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga perlu waktu untuk melakukan penilaian terhadap tugas-tugas panjenengan, Pak. Gitu. Jadi kalau semakin mundur waktunya, nilai panjenengan bukan hanya semakin mundur, saya yang akan kesulitan nanti untuk melakukan penilaian karena kelas saya tidak hanya ini gitu, mahasiswa saya tidak hanya jenengan, banyak, saya harus lihat satu-satu. Itu makanya kenapa saya minta untuk pertemuan kelima itu sudah selesai, pertemuan ke-8 itu kalau bisa sudah diupload semua gitu. Oke. Gimana Pak Denny? Ya, saya dimengerti Pak. Saya idealnya seperti itu cuma ya. Kalau dari pengalaman praktek yang sebelumnya itu kita rata-rata nguploadnya seminggu setelah pertemuan kelas. Kalau dari kebiasaan yang saya alami di semester 1 dan 2. Soalnya dulu saya juga menerapkan itu sebetulnya, tapi tetap banyak itu yang molor-molor. Kalau sekarang mohon maaf, yang molor saya tinggal. Gitu. Karena pada akhirnya websitenya soalnya itu gini Pak, penilaiannya itu sekali jalan sistemnya. Gitu. Jadi kalau nggak serempak gitu, ya repot juga nanti penilaiannya. Dan terakhir itu sistemnya trouble. Gitu. Belum lagi dengan mata kuliah yang lain, nah itu yang repot. Apalagi kayak kemarin-kemarin PKM itu kan penting sama Karil, penting banget itu. Nah itu betul-betul ini apa ya bahasanya kepontalan gitu. Jadi ya kita kepontalan gitu loh. Jadi makanya schedule-nya itu harus ditata. Jadi kan yang semester ini praktek ada berapa mata kuliah? Ini saja. 5 to web, 1 to ton. 5 to web, 1 to ton. Hari ini ya. Yang praktek ini saja, yang ada praktikum. Oh ya, yang praktek ini saja. Tapi biasanya yang to web itu kan ada tugas-tugas besar kan. Belum lagi setiap dosen itu ada yang bikin peta konsep, ada yang tugas kelompok atau apa, itu style masing-masing lah gitu. Dan itu cukup ini ya, cukup menyita waktu juga gitu. Itu yang makanya harus kita atur bareng. Harus kita atur bareng.
dulu mencoba ini sih sebetulnya, mencoba membantu mahasiswa ya dulu ya. Apa namanya, saya tunggu gitu loh, saya tunggu untuk ini. Akhirnya ngumpulkannya lambat. Akhirnya saya yang kena punishment malah dari UT gitu. Jadi niat saya baik, tapi ternyata impact feedback ke saya justru kurang baik gitu. Dan terkadang malah mahasiswa ada yang juga mohon maaf meremehkan gitu ya, niat baik gitu. Nah itu yang saya kira hal-hal seperti ini harus mulai dirubah. Apalagi kita punya kesibukan masing-masing ya Bapak Ibu di luar kuliah ini gitu ya. Maka harus kita kerjakan secara terschedule gitu harusnya. Karena kalau satu molor gitu, satu ngeleor itu yang pasti akan berdampak dengan yang lain. Belum lagi kalau jenengan ngajar, belum kalau misalkan jenengan punya usaha, punya keluarga, itu juga cukup menyita waktu gitu. Jadi mari kita tata. Nanti saya kirimkan contohnya laporan yang sudah. Jadi sifatnya nanti panjenengan tinggal ngedit ya, dari itu ada apa? Ada nama sekolah, ada tahun, materi pelajaran, itu bisa diedit. Tapi formatnya pakai tetap itu. Saran saya adalah untuk yang memudahkan panjenengan sekalian, apa namanya, mata pelajarannya gunakan yang panjenengan sudah ampuh sekarang, atau yang kelas jenengan ampuh, gitu. Sehingga RPP dan lain sebagainya jenengan sudah punya, meminimalisir pekerjaan panjenengan. Nah itu ikhtiar niat baik saya memudahkan panjenengan semua. Jadi materi pelajaran maupun RPP dan lain-lain itu gunakan dari apa yang jenengan sudah punya. Kalau nggak punya bisa minta temannya atau download di Google. Kalau ada kesulitan dalam membuat laporan itu silahkan kita diskusikan di WA atau kita jadwalkan pertemuan secara online, boleh melalui Teams atau Google Meet atau Zoom boleh, atau kalau pengen ketemu boleh nanti kapan gitu Pak, juga ada jadwal ke Kediri boleh lah, nggak harus selalu formal, yang penting sesuai deadline-nya kita selesai. Karena kenapa saya minta pertemuan 5 selesai laporannya, pasti ada yang salah, pasti di pertemuan sebelumnya itu pasti ada yang salah, entah itu penilaian APKG-nya, entah itu formatnya, entah penulisannya ada yang kurang gitu. Nah makanya masih ada spare waktu gitu. Itu yang jaga nih gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Itu Pak, untuk setiap web itu apakah ada target tugas yang harus selesai gitu enggak Pak? Enggak ya. Tugas saya itu cuma tugas 357, laporan akhir sama video. Ini ada yang belum ngajar di SD? Saya Pak. Nah, yang belum ngajar di SD pilihannya nanti ada 2. Itu bisa menggunakan kelas kosong, ngajar kelas kosong, otomatis nanti nggak perlu validasi kepala sekolah dan lain-lain. Atau yang kedua numpang di SD punya teman. Gitu. Baik Pak, bisa dimengerti. Terima kasih Pak atas solusinya. Sama-sama.
Terus bagi Bapak Ibu sekalian, untuk prakteknya di SD-nya masing-masing, kelasnya saran saya di kelas panjenengan masing-masing aja. Siswanya nggak usah semuanya, seadanya aja, sekiranya bisa dikondisikan. Terus nanti ada lembar validasi surat keterangan dari kepala sekolah, ada tanda tangan beliau. Tanda tangan itu nggak harus selalu basah, boleh tanda tangan digital, boleh. Stempelnya bisa minta di operator, boleh. Jadi kalau mungkin kepala sekolahnya sibuk ya, ngalah-ngalah artis, udah ikhtiar saya memudahkan panjenengan, gitu. Bismillah jadi amal jariah saya, itu tanda tangannya boleh digital, minta di operator, oke? Di laporannya asli, tanda tangan stempelnya formalitas gitu Pak ya? Iya, dikondisikan. Bahasanya dikondisikan. Pertanyaan kalau Ibu? Pak, untuk kelas rangkapnya itu harus beda tingkat atau tidak? Itu nanti akan kita bahas di buku juga. Kalau kelas panjenengan itu paralel, misalkan kelas 2A, 2B itu boleh, tapi kalau cuma satu kelas ya nggak bisa. Ini sudah 2:30 Bapak Ibu, sesuai janji saya nggak mau lebih dari jam 2:30. Gimana? Nggih. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup kuliah ini? Insya Allah sejauh ini cukup dulu Pak. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa di grup mungkin. Oh, kalau ada pertanyaan nanti bisa. Oke, kalau ada pertanyaan, thank you very much. Saya mohon maaf. Itulah yang kita lakukan hari ini dan depan mau datang. Itulah biar saling memudahkan. Nanti selainnya kita kirimkan grup WA contoh tugas maupun tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ada pertanyaan nanti kita sambung.
setelah ini para ibu-ibu bisa segera beraksi di kerajaannya masing-masing untuk membuat hidangan buka puasa yang sehat dan bertahan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.